Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Gimana kabar kalian semua anak-anakku? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik. Ya syukurlah kalau kamu semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita pada pagi hari ini kita bisa berjumpa meskipun lewat daring. Ya, lewat daring. Yang penting kita bisa belajar seperti tatap muka seperti ini. Ini kan mempresentasikan kita sudah bisa bertatap muka. Kemudian diinformasikan kepada kalian bahwa kegiatan belajar pada pagi hari ini Pak Kirno rekam. Nanti hasil rekaman akan saya share supaya bisa diulang lagi untuk belajar kamu sendiri. Begitu ya anak-anakku ya? Ya. Kemudian masalah modul Pak Kirno menggunakan modul dari kementerian. Jadi nanti modul pembelajarannya untuk matematika peminatan tidak hanya satu, tapi masing-masing kalau satu semester itu ada dua, karena satu semester ini yang kita pelajari ada dua kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang pertama itu yang ini. Ini kok nggak bisa jalan. Sebentar, ini saya harus keluar dulu. Ada yang masuk. Sebentar. Ini nggak bisa digerakkan karena sebuah gambar. Saya harus keluar dulu. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan. Ini yang pertama materi kita adalah ini. Belum kelihatan ya? Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Oke, sudah kelihatan ya. Yaitu kita akan membahas tentang apa? Persamaan trigonometri. Ya. Apa saja materi pada persamaan trigonometri? Yaitu ini modulnya sama dengan yang saya bagi ya. Sudah di-download belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya. Pendahuluan identitas modul yang kita gunakan mata pelajaran matematika peminatan. Kursor Pak Kirno kelihatan nggak? Sing tanda panah bergerak. Kelihatan. Untuk kelas 11 alokasi waktu 8 jam pelajaran. Berarti modul ini akan kita gunakan untuk 4 kali tatap muka. Hari ini yang pertama, minggu depan lagi. Jadi ada 4 kali pertemuan karena 1 kali pertemuan kita menggunakan waktu 2 jam pelajaran. Waduh, nyambi nih sambil terus mengizinkan masuk. Selamat bergabung, Mbak. Oke. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita capai, kompetensi dasarnya 3.1. Tolong dibaca Mbak Rizka. Menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Iya.
Kemudian kompetensi dasar 4.1 Mbak Kartika. Kompetensi Mbak Kartika hadir. menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Wih, kompetensi dasar 4.1. Apa nggak kelihatan di layar? Belum kelihatan, Pak. Yo, Kelihatan. nek kurang besar terbesar kan? Memodelkan dan Besar? memodelkan dan Iya lanjut. ya kelihatan. Memodelkan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah trigonometri. Oke, itu adalah kompetensi dasar yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini. Nah, deskripsi singkat materi ini dibaca bla 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 bla. Mari sekarang kita masuk ke proses pembelajaran. Oke. Pak Kirno mengingatkan kembali tentang uraian materi di kelas 10. Yaitu tentang materi prasyarat 1. Kelihatan? Kelihatan. Ya. Nilai materi prasyarat 1 adalah nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada berapa? Yang kamu ingat waktu kelas 10. Alfa ini kan ada huruf alfa. Halo? Yang kutak-kutak sama Pak Kino ini nih, yang pakai kursor alfa. Alfa ini artinya besarnya sudut. Lah nek ke kanan, barisnya ke kanan, ada sudut berapa saja? Ini 0 derajat, terus 30 derajat, terus 45 derajat, terus 60 derajat, terus 90 derajat. Oke. Berarti alfa ini huruf alfa. Itu artinya besarnya sudut 0, 30, 45, 60, 90 ini disebut dengan sudut-sudut istimewa. Ya, paham ya? Paham ya? Oke. Ini nilai alfa. Nah, sekarang ini ada tulisan apa ini? Sin alfa. Ini Sin alfa. Cos alfa. ini Tan alfa. nah, sinus, kosinus, tangen ini yang disebut dengan fungsi trigonometri. Paham? Ya. Jadi sin, cos, tan, sin itu sinus, cos itu kosinus, tan itu tangen. Nah, sekarang mari kita tentukan nilai perbandingan fungsi trigonometrinya. Nilai perbandingan fungsi trigonometrinya. Angger sin alfa, alfane 0. Ya kan 0 ge. Ditarik mengingsor, ditarik mengkiri. Berarti jenengane sin 0. Sin 0 nilainya pira? Ki 0.
Angger alfane teganti 30 derajat. Setengah. Sin 30 derajat. Ya kan sin alfane diganti 30. Jadine setengah. Langger 45. Langger akar 2. Langger 60. Akar 3. Langger 90. 1. Siki fungsi ngisore. Fungsi apa ini, Cin? Cintaku semuanya. Fungsi apa ini? Kosinus. Angger cos alfane 0. Cos 0 pira? 1. Cos 30 pira? Angger cos 45. Cos 45. Angger cos 60. Setengah. Kalau cos 90. 0. Sekarang ke fungsi tangan. Fungsi tangan. Angger tangan 0. Angger tangan 0. Angger tangan 30. Tangan 30. Tangan 30. 1 per akar 3 dengan sepertiga akar 3. Iya, 1 per akar 3 sama dengan sepertiga akar 3. Jadi ki kudune jejer ya, Mbak. Ya. Ki kudune nulisnya jejer, ning Pak Kino ora bisa nulis jejer karena nggak muat kotaknya. Nek tangan 45 derajat pira? 1. Angger tangan 60. Angger tangan 90. Di kosong tak terhingga. Tak terhingga. Halo anakku, mohon jangan berguris. Berguris ki bahasa Indonesianya apa sih? Bercanda. Bercanda, ya kok berguris. Jangan bercanda. Kita belajar serius gitu ya. Diingatkan. Oke, ini sudah paham? Paham, Pak. Sudah, Pak. Tek tes, siki tek tes sama Pak Kirno mau dites. Jajal memang sudah paham apa belum? Rifka Mai, kosinus 45 derajat pira, Riz? Setengah akar 2. Ya, terima kasih. Rizka Saputri, kalau cos 90 berapa, Riz? 0. 0. Kartika Fatmawati, kalau tangan 60 berapa, Tik? Akar 3, Pak. Akar 3. Orbit versi Asia. Bocah apa gue jenengane anan yang kene kayak gue. Kosinus 30 derajat berapa, Mas Orbit? Cos 30 derajat setengah akar 3. Yani Fitriani, kalau tangan 45 derajat berapa, Yan? Yani Fitriani. Oh halah, wonge malam mari ngendi sarapan ya. Elda Maryanti, tangan 45 derajat berapa, Elda? 1. 1. Hayatul Istiqomah,
Kalau cos 0 berapa hayatul istiqomah? Kotrunada mohon voice di mute atau dimatikan. Karena di sini menggema suaramu. Hayatul istiqomah. Walah tidur. Aura Fitria Nayuan. Berapa pak tadi? Kowe jeneng madang bae sih. Lalen Pak Firna. Tangan 30 derajat berapa? Aura Fitria Nayuan. Tangan 30. 1/akar 3 sama dengan 1/3 akar 3. Sip, terima kasih. Kita lanjutkan materinya. Sama-sama. Oke, lanjut ya. Materinya dilanjut. Nah, prasyarat yang kedua, kamu kemarin sama Bu Arfianita diajarkan tentang sudut-sudut berelasi. Ayo, masihkah kau ingat waktu dahulu? Masih ingat nggak? Sudut berelasi. Masih pak. Temenan? Oke. Kalau yang namanya sudut berelasi, garis yang tegak lurus ini ke sini nih, ini disebut sumbu ordinat. Yang mendatar ke sini ini disebut sumbu absis. Lambangnya kene X. Yang menduwur karo mengingsor ini ordinat lambangnya huruf Y. Nah, siki atau sekarang dengan adanya pertemuan garis yang mendatar yang disebut absis dan garis sing vertikal yang disebut dengan ordinat, itu menghasilkan 4 buah ruang. Ya ora? Duh, kenong telepon lah. Iya pak. Sebentar ya, saya terima telepon dulu. Tak mute dulu nih punya saya. Ya lo Bu. Iya ki yang agi mulang kok, agi mulang titipna satpam. Titipna satpam. Bapak agi mulang gue. Mulang live gue. Oke, kita lanjutkan anak-anakku. Terlihat ya. Tadi diulang lagi. Yang arah mendatar jenengannya apa? Sumbu apa? Halo? 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 Halo, anak-anakku? Halo? Absis. Kemudian yang arah vertikal ini disebut apa? Ordinat. Nah, siki ke absis. Tekan kene kan ketemu nang kene. Ki anak gambar ki mengganggu temen ya. Tek ambani bae lah. Nah, ki. Nah. Ki kan absis mengeneh, tekan titik kene, terus menduwur. Kan jadi kene ana daerah kosong ki. Iya ndak? Halo? Iya pak. Iya. Daerah ki anggap ki gambar-gambar ki anggap orang nana ya, belum ada sama sekali. Belum ada apa-apa seperti ini. Anggap saja belum ada seperti ini. Nah, daerah sing dibatasi nang dhuwur absis, nang sebelah kanan ordinat, ini daerah sing bolong ini disebut kuadran 1. Sepakat?
Halo? Iya, Pak. Ya, ini namanya daerah kuadran 1. Siki, nang sebelah kiri ordinat nang dhuwur apsis. Berarti daerah ini, halo? Ini disebut daerah kuadran 2. Disebut daerah kuadran 2. Yang dibatasi oleh apsis, iki kan apsis ngingsor karo nang sebelah kiri ordinat, ini disebut daerah kuadran 3. Jelas? Halo? Jelas, Pak. Ya. Sing nang ngingsor apsis, iki kan nang ngingsore apsis, nang sebelah kanane ordinat, ini disebut daerah kuadran 4. Oke. Karena masih ada yang terus masuk sih, jadi ini saya gonta-ganti. Nah, sekarang sing nang tulisan kuning-kuning kie kelihatan ora? Enggak, Pak. Tegedeni. Sit, tegedeni sabar. Sabar. Nyebar godhong koro, sabar sakwetara. Nah, sekarang kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya. Ini daerah kuadran 1. Apa pernyataan dari daerah di kuadran 1? Nilai sinus, kosinus, dan tangen positif. Sinus dan tangen positif. Iya. Jadi nilai fungsi sinus, nilai fungsi kosinus, nilai fungsi tangen angger nang daerah kuadran 1 itu semuanya bernilai positif. Pahamkah? Paham. Ya. Paham. Lah, mengenai ki kan mung tanda loh ya, Mbak. Perhatikan ki yang kita bahas di bagian ini tanda dari fungsi trigonometri. Tandane Positif. nilainya itu yang tadi, yang pembahasan di depan itu mengenai nilai dari fungsi trigonometri. Ya, berarti tadi ada 0, ada setengah. Ya, lanjut. Ini di kuadran 1. Sekarang besarnya sudut di kuadran 1 kue pira tekan pira? Kene 0 derajat. 0 sampai 90 derajat. Ya, berarti, halo, perhatikan, nilai sinus dari 0 sampai 90 derajat yang tadi tandane positif kabeh. Maksud? Ya, tandane positif kabeh. Kosinus positif, tangen positif. Mari sekarang kita geser di kuadran 2. Kelihatan kuadran 2? Kelihatan, Pak. Pada kuadran 2 tertulis bagaimana? Hanya sinus bernilai positif, nilai kosinus dan tangen negatif. Ya, hanya nilai sinus yang bernilai positif, nilai kosinus dan nilai tangen bernilai negatif. Dari mana itu? Kalian tulis yang di kotak ini, Mbak. Yang di kotak ini. Sudah tahu ini?
Halo? Iya, Pak. Sudah ditulis? Sudah, Pak. Ya. Ngingsore kertasmu. Tulis. Karena Pak Kino nggak bisa nulis ini. Karena ini PowerPoint, jadi nggak bisa ditulis. Nggak bisa ditulis. Pak Kino minta tolong ditulis. Bawahnya sudah? Ya. Sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat sama dengan sinus kurung buka tulis G. Ini nih yang dilingkari Pak Kino. Tulis sinus 180 derajat min Pak Kino mau perintah nulis sinus pira. Sinus 120 derajat. Sama dengan sinus 180 dikurangi pira men 120. 60. Berarti tadi sinus 120 sama dengan sinus 180 min 60 derajat. Sudah? Sama dengan sinus ini. Alfane pira ge? Mau? Miki? 130. Alfa. Oh. 60 derajat. Wes, siapa sing urung paham? Takon tek jawab. Ayo. Takon tek jawab. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 derajat min 60 derajat. 180 dijot swidak kan pada karo 120. Maksud? Iya. Sama dengan sin 60 derajat. Wes? Sudah. Sin 60 pira? Setengah ketiga. Sin 60 pira? Setengah ketiga. Sin 60 adalah setengah akar 3. Tandane apa, Mbak? Tandane iki lho, sing nang kuning-kuning nggih. Ki tandane apa ki dibaca ki? Aduh. Plus, ya, hanya sinus bernilai positif. Oke. 2. Nomor 2. Sudah? Sudah belum? Ana sing madang. Sudah. Nomor 2 tulis cos 135 derajat. Cos 135 derajat. Sama dengan pada karo dhuwure contohnya dhuwure. Sama dengan 180 min 45 derajat. Iya, betul sekali. Sama dengan cos 180 derajat min 45 derajat kurung tutup. Sama dengan
setengah akar 2. Dari mana? 2 akar 2. Ditulis dulu. Setengah akar 2. Sayang, ditulis dulu. Cos 135 derajat sama dengan cos 180 derajat min 45 derajat sama dengan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Begitu apa ya? Sing lengkap tulisannya. Halo? Negatif. Min akar 2. Iya, betul sekali. Betul sekali. Tiga. Tangan 150 derajat sama dengan berapa? Ora usah dipandu karo Pak Kino kan wis bisa. Tangan berapa, Pak? 150 derajat. 30 derajat, Pak. Pira? 30 derajat. Iya, pira. Tan 30 derajat. Iya, pira. Ayo, pira. Tan 30 derajat sama dengan 1/3. Tandane? Iya, betul sekali. Itu adalah sudut-sudut istimewa di kuadran sudut 2. Mari sekarang di kuadran 3. Ayo, di kuadran 3. Nek di kuadran 2 tandanya apa mau? 180 derajat min alfa ya. Iya, siki nek nang kuadran 3 tandanya apa? 180 derajat Plus alfa. Iya, betul sekali. 180 derajat plus alfa. Pertanyaannya Pak Kino soale. Tandane, sorry, tandane. Hanya tangan bernilai positif. Nilai sinus dan kosinus bernilai negatif. Ingat itu tandanya. Soal untuk latihan. 1. Siap? Halo? Siapa? Nomor 1. Sinus 225 derajat. Sinus 225 derajat. Dua. Kosinus 210. Kosinus 210. 3. Kebanteran ora Pak Kino ge? Tangan pira ya? 240 derajat. Tangan 245 derajat. Ayo nomor 1 ketemu berapa? ...180 derajat plus 45 sama dengan sin 45 sama dengan min setengah akar 2. Iya, betul. 2.
2. Nomor 2. Iya. 180 derajat plus 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan min setengah akar 3. Ya, betul. 3. Tan 245 derajat sama dengan tan 180 plus 245 kita plus 45 derajat sama dengan 1. Min 1 apa 1? 1 plus 1. Kenapa plus 1? Karena hanya tangan yang bernilai positif. Bocahku pinter-pinter banget, sumpah lah. Demi Allah. Kalau belajar dan Pak Kino seperti ini, insya Allah jadi pinter dan mudeng ya. Adakah yang belum paham? Oh. Mbok kayak pelajaran nang jero kelas biasa kayak gini. Ya Mbak? Mas? Iya. Kayak nang jero kelas biasa dan santai itu. Pak Kino memang nggak bisa banter ya nek mulang ya. Mohon maaf ya. Terlalu pelan apa sedengan ge? Iya, Pak. Sedengan. Nah, sikit terakhir kuadran berapa anak-anakku? 4. Kuadran 4. Sing tulisan nang bunderan kuning berbunyi Tanyakan nilai sinus dan tangen negatif. Ya, oke. Nah, ini dituliskan negatif alfa sama dengan 360 derajat min alfa. Negatif alfa sama dengan 360 derajat min alfa. Apa maksudnya, Mbak? Maksudnya begini. Nilai contoh 1, nilai sinus negatif 30 derajat sama dengan halo? Nilai sin dalam kurung min alfa kurung tutup sama dengan halo? Oke? Maksudnya Nah, gimana, Pak? iki nang jero kotak apa? Nang jero kotak. Kelihatan enggak? 60. Oh iya, Negatif min alfa alfa sama dengan 360 derajat min alfa. Langgerana soal sin kurung buka min 30 derajat kurung tutup sama dengan sin halo pakai sin tumai kowe engko nang Pak Kirno nganggo sin 360 derajat min 30 derajat sama dengan sin 360 dijimot 30. 330. Iya, sin 330 kue pada bae karo negatif
negatif 30 derajat maksudnya. Paham? Iya. Lah sekarang sin 30 derajat pira? Setengah. Tandanya apa? Negatif. Berarti pertanyaannya, sin negatif 30 derajat sama dengan? Negatif Iya, betul sekali. Negatif setengah. Begitu. 2. Cos negatif 60 derajat sama dengan? Cos berapa tadi, Pak? Cos negatif 60 derajat. Berarti Cos sama dengan cos 360 360 min derajat 60 derajat sama dengan 6 300 derajat sama dengan? cosnya 60 Iya, Pira. derajat sama dengan negatif Sinang kotak. Kosinus bernilai positif, cintaku. positif. Berarti cos 300 derajat Setengah positif ya. Cos 300 derajat sama dengan setengah. Setengah. Halo, ada pertanyaan? Kalau pertanyaan nanti ditujukan ke Pak Kino ya. Si ngasih kurang paham. Oke, sampai di sini sudah clear semua ya. Kionu pelajaran mengulang, Mbak. Pelajaran kelas 10. Tapi sama Pak Kino diulang, nggak apa-apa. Men paham begitu. Gitu ya. Oke? Oke, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan. Oke. Nah, siki ge. Tugas ge. Aduh, ting melantrang ya. Sebentar, melantrang. Nah, untuk memeriksa kesiapan kalian memasuki materi ini, kerjakanlah soal-soal berikut. Ada berapa soal? Ada 10. Kalian tulis ya. Jawaban soalnya ditulis, jawabannya ditulis, pakai buku tulis, kamu foto. Oke? Setelah difoto, kamu masuk ke Google Classroom. Terus hasil fotomu diupload pada bagian tugas kelas. Mengko ora usah dijenengi, kertasmu ora usah dijenengi, mengko nang Google Classroom kowe wis njenengi dewek-dewek. Lah mengko karo Pak Kino tek koreksi. Hasil koreksian menjadi nilai tugas. Langsung di buku daftar nilainya Pak Kino. Nilaimu harus di atas KKM. KKM-nya SMA 2 adalah 67. Lah, angger kowe nilainya kurang dari 67, berarti masih harus perbaikan. Matur nuwun dan makasih Pandan. Harus perbaikan. Sebab apa? Sebab
Sebab mulai tahun pelajaran 2021, tahun pelajaran 2022, SMA 2 akan menggunakan e-rapot. Jadi nilaimu sing wis di-upload, kowe wis ora bisa didandani. Dadi engko anger remedi ya kowe engko banyak tugas. Sehingga Bapak dan Ibu guru semua mata pelajaran, baik matematika, bahasa Indonesia apa, diharapkan nilainya harus di atas KKM. Paham apa belum? Beda karo kemarin. Kemarin kan gurune ditulis nang buku agenda mengajar, ditulis nanti dibuat rata-rata. Oh, belum memenuhi nilainya, diremedi. Kalau sudah e-rapot, gue sing ngolah nilai gue internet. Dadi wis ora bisa didandani. Engko angger kowe kakean nilai sing di bawah KKM, resikonya tahu sendiri apa itu. Halo, nek kowe nilainya banyak yang di bawah KKM, resikonya apa? Halo? Tidak naik kelas. Beda karo kemarin. Kemarin kan kamu masih dikasih waktu untuk remedi begitu. Jadi SMA 2 mulai tahun ini harus bangkit dan harus melebihi dari SMA yang lain. SMA yang lain masih pakai manual ya monggo. SMA 2 harus lebih dan lebih begitu. Bapak dan Ibu guru dituntut untuk membuat nilai dengan menggunakan e-rapot. E-rapot itu internet rapot. Jadi rapotnya semuanya diupload ke internet, dititipkan di drive. Dari drive nanti mengolah sendiri. Bapak dan Ibu guru sudah tinggal melihat saja. Nah, ya gitu. Oke anak-anakku, bisa dipahami? Halo. Nah, Siki nggo tugas pertama, ini ada waktu 35 menit. Kalian coba kerjakan gitu ya. Saya sih sampai jam berapa, Mbak? Sorry. Di jadwal sampai jam berapa? Setengah 10. Setengah 10. Dikasih waktu 5 menit ya. Barangkali kamu ada yang mau mencatat, menulis dan seterusnya itu ya. Halo? Ya, di modul kan ada, di modul. Dah, silahkan menulis. Pak Kirno tak mikrofonnya tak nonaktifkan dulu. Selamat bergabung Mas Asril. Ini sudah pembelajaran berjalan. Kamu nanti menanyakan pada temanmu. Tapi hasil Meet kali ini juga direkam. Nanti bisa dilihat di materi Google Classroom.
Kalau mencatatnya udah selesai, nanti lapor Pak Kino ya, sudah selesai Pak, gitu. Ya, cukup Pak. Halo? Cukup belum? Duh, malah pada semangat banget mengerjakan. Halo anakku Casria, Windyari, sudah belum? Sudah Pak, Menulisnya nulisnya sudah, sudah. ya mengerjakannya nanti saja. Rifka sudah, Rifka? Ya. Rifka, Aura, Magdalena, Sudah Pak. Adisa, Orbit, Rizka, Kartika, udah, Elda. Yo, kita kembali ke belajar. Belajar sekarang masuk ke materi sekarang. Yaitu judulnya tentang apa Casria, dibaca. Persamaan trigonometri dasar. Terus Persamaan trigonometri dasar meliputi 1. Sinus X sama dengan sinus X sinus alfa. 2. 2. Kosinus X sama dengan kosinus alfa. 3. Tangen X sama dengan tangen alfa. 4. Sinus X sama dengan K, K sebuah konstanta. 5. Kosinus X sama dengan K, K sebuah konstanta. 6. Tangen X sama dengan K, K sebuah konstanta. Angger ki ora tak jelas nang Pak Kirno, kira-kira kowe mudeng apa ora?
Enggak, Pak. Nah, Enggak. mari bersama-sama saya. Mari bersama-sama Pak Kirno. Kue sing tulisan ngisor kue penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Bla 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 dibaca sendiri ya. Dibaca yangel. Dibaca yangel orang mudeng. Nah, nek karo Pak Kirno siki sing kiye. Aduh keblandrangan nggih. Keblandrangan. Nah, ini yang ini saja. Kian sing arep mlebu nggih ket mau. Makrifatul Mila. Selamat datang Mbak Mila. Kelihatankah ini? Kelihatan. Nah, Kelihatan, Pak. mari kita lihat yang gede baik. Nah, ini menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dasar. Yang A, sin X sama dengan sin alfa derajat. Nilai sinus suatu sudut positif di kuadran 1 dan 2. Sing mau ke lo? Ya? Halo? Ya. Bingung apa ora? Nek bingung tak baleni iki, sing iki. Perhatikan. Perhatikan. Gede. Nah, ini. Nilai sinus nang kuadran 1 bernilai apa? Positif. Nang kuadran 2 nang kuadran Hanya sinus yang bernilai positif. Positif kan? Berarti kayak gini. Men kepenak kowe ling goleti. Tulisi nang kene, Mbak. Kowe gawe orek-orekan, tulisi nang kene. Nang kene tulisi. Nang kotakan piye? Ditulisi sin X sama dengan positif. Cos X sama dengan positif. Tangen X sama dengan positif. Ya. Tulis masing-masing. Iya, nang kotakan nggih tulisi disit. Tulisi disit. Lah nang kuadran 2, sin X sama dengan Positif. cos X sama dengan kuadran 2. Tangan X sama dengan Ini positif. Tangan negatif. Terus kuadran 3 nang kene nggih sing kosong. Sin X bernilai negatif. Cos X bernilai negatif. Tangan X bernilai positif. nang kene sin X sama dengan cos X sama dengan tangan X bernilai ya, wis ditulis kabeh ya. Tulis burung. Sudah, nek sudah mlebu ngene. Nah, kepenak nang kene. A, sin X sama dengan sin alfa. Sebentar ya, ini ada telepon dari Pak Masnan. Halo, assalamualaikum Pak. Ini sebentar nih, kirang 30 menit lah, insya Allah mangke ini kok. Sekniki Google Meet nggih sedirekam uji coba nggih. Nggih niki kelas 11 MIPA, insya Allah nanti bisa dihitungkan. Kajen niku nggih. Nggih. Tekan ngendi miki, Bro? Halo, Bro. Yang apa? Nah, nilai sing bernilai nilai sinus yang bernilai positif nek nang catatanmu pada kuadran
pada kuadran 1 Ya, dan 2. nilai kos yang bernilai positif di kuadran. 1 Ya, dan 4. nilai tangan yang bernilai positif di kuadran. 1 dan 3. Ya, gue dieling-eling aja ngosi kelalen. Nah, Siki menyelesaikan persamaan trigonometri dasar nganggo rumus kiye. Nganggo rumus ini. X sama dengan alfa derajat ditambah K dikali titik kali 360 derajat untuk nilai sinus ini pada kuadran 1. Lah, angger 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat itu pada kuadran 2. Ya, karena sing bernilai positif. Nah, siki sing B cos X sama dengan cos alfa. Telepon maning. Oh, nanti aja lah itu. Sebentar. Ya lo bos. Iya kayaknya lagi mulang. Iya mit. Iya priwe. Iya terus. Iya, aring Penny, Mbak Penny pe langsung anus paham. Iya, njaluk Pak. Njaluk kan njaluk. Jiwa. Iya. Betul. Iya, betul. Nggih, matur nuwun, nggih. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Tekan di cos ya. Cos sing bernilai positif nang kuadran 1 karo kuadran 4. Maka rumusnya berlaku yang ini. Nih. Alfa ditambah K 360 derajat titik pada kuadran 1. Yang ini pada kuadran 4. Nggih, nggo ditulis dulu ini rumus-rumus ini. Kemudian tangan pada kuadran 1 dan 3. Ini ditulis dulu. Lah nanti pada pertemuan yang akan datang kita coba untuk menggunakan rumus ini. Tugasmu hari ini hanya sampai mengerjakan yang ini. Gitu ya Mbak ya, Mas? Halo? Oke, Pak. Ya. Oke, Pak. Karena hari Ya, ini Pak. baru pertama kali meet seperti ini, maka waktunya tidak saya fullkan karena ini juga saya ditunggu Pak Sugeng. Pak Sugeng mau menggunakan alamat meet ini untuk melakukan kegiatan MPLS. Jadi Pak Kirno mohon maaf banget ya, nggak full sampai 9:30 ya. Halo? Dimaafkan nggak ini? Iya, Pak. Iya, saya mohon dimaafkan karena memang ini masih dalam uji coba. Nanti kalau sudah semuanya bisa terlaksana dengan baik, mungkin pembelajarannya akan full 2 jam. Begitu ya? Oke. Terus
Oke, Ditunggu Pak. di Google Classroom jawabanmu, nanti akan saya koreksi. Nanti yang belum mengumpulkan di Google Classroom, tak koprak-koprak. Bagi nilainya yang masih di bawah KKN, tak koprak-koprak. Kon kudu nilainya di atas KKN. Sebab kalau sudah dikirim ke e-rapot, nilaimu jan ora bisa didandani. Melas kowe ora munggah. Kayak gitu ya. Pakai reman mbok intine. Teman Sip. banget. Oke lah kalau begitu. Oke anak-anakku, kita berjumpa lagi di minggu depan di kegiatan Google Meet. Bagi teman-temanmu yang hari ini belum bisa gabung, silahkan nanti bisa menonton videonya. Kamu juga yang sekarang hadir kok masih bingung, bisa menonton videonya di Google Classroom. Dari Pak Kino sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Tapi jika nanti dirasa perlu, kita akan bertemu lagi dalam minggu ini. Kami siapkan waktunya. Yang penting kamu usul ke saya. Dan sekarang kurikulumnya Bulistianingrum. Kalau memang kamu masih butuh dalam minggu ini, kamu bisa mengajukan jadwal ke Bulistianingrum. Gitu ya? Sepakat? Iya. Sasria sepakat? Kartika sepakat? Ya, oke. Ya, oke. Dari Pak Kirno sekian. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Oke. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan wajahmu. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunjukkan wabarakatuh. wajahmu. Saya juga kangen loh, pengen lihat. Halo. Wajah di wajah yang deleng ana sing nembe raup mesti. Halo. Tekar bakar ya Pak. Kartika di Tekar wajahmu, temberau, Sasrian di. tekar temberau. Oh, Kartika malah baru cuci muka ya. Oh, Tekar, Pak. tegar. Oh. Iya, Iya, Pak. Kartika, Pak. Oh. Ya udah, gitu ya. Bilang boy sih jadi. Oke, ya udah. Silahkan bisa meninggalkan Meet. Oke, makasih, Pak.